Di awal Mas Kendra juga sudah menyebutkan tergantung dari masing-masing Pemret juga ya, menyetujui ilustrasi itu atau enggak. Kalau dari Pemret, mungkin ini Pemret sekarang kali ya, Pemret Majalah sekarang mau beli Komang gitu. Ini banyak revisinya nggak sih yang diminta sama beli Komang? Enggak ya, biasanya karena kita udah lama ya bekerja sama gitu kan, jadi kayaknya chemistry-nya juga udah lancar gitu kan, udah dapet gitu. Jadi udah saling ngerti sih sebenarnya maksudnya begini gitu kan. Kayaknya kalau topik ini cocoknya begini gitu tuh udah terbiasa lah gitu alurnya. Dan Beli Komang juga sebelum jadi Pemret kan juga beliau juga sudah banyak terjun di redaksi juga kan gitu. Jadi sudah terbiasa rapat, termasuk rapat dengan kreatif juga gitu. Jadi udah terbiasa lah. Dan Beli Komang salah satu Pemret yang memang aktif memberikan usulan juga gitu. Jadi dia dan sebenarnya kita sih di kreatif lebih tenang ya gitu, karena biar bagaimanapun beliau lebih menguasai apa namanya permasalahannya gitu. Kalau tim kreatif kan dia membuat berdasarkan hasil rapat gitu kan gitu. Sementara kalau beliau kan ikut sendiri rapatnya, memimpin rapatnya gitu kan. Terus dia paham semua konstelasinya lah gitu. Jadi emang lebih safe sih kalau usulannya dari Pemret gitu. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu ini juga sih. Meskipun dari kita kan usulan dari kita juga apa namanya filternya tetap ada di mereka gitu kan, ada di Pemret. Jadi semua bisa didiskusikan aja sih. Baik. Oke, kita akan melihat contoh ilustrasi ini yang dibuat oleh Mas Kendra. Oke. Karena Mas Kendra, oke. Nah, ini salah satu dari karya Mas Kendra untuk majalah Tempo juga. Ini kayaknya udah mulai kelihatan nih ya, ada seseorang yang naik kuda, lalu di kiri kanannya sepertinya anak dan menantunya. Oke, boleh diceritain nggak nih Mas Kendra, ini edisi ilustrasi untuk edisi kapan dan kenapa sih bisa tercetus ide ilustrasi seperti ini? Iya, ini waktu itu kita mengangkat soal majalah Tempo ya, mengangkat soal menyoroti pencalonan anak dan menantu presiden sebagai apa namanya kepala daerah, gitu kan. Nah, jadi idenya waktu itu adalah ingin nyerempet unsur dinasti sebenarnya, gitu kan. Dan berhubung mereka dari Solo gitu ya, ya bisa dibilang Jawa lah gitu kan. Itu kayaknya cocok kalau dinastinya keraton nih, gitu temanya gitu kan. Terus jadi ya di sini kita berusaha menampilkan bahwa mereka ini sedang menuju ke sebuah era dinasti loh gitu, di depan istana gitu kan, dengan pakaian kebesaran gitu. Jadi sebenarnya gagasannya sederhana, cuman gimana di sini saya berusaha menampilkan pesan yang apa ya, bold gitu ya, yang berani gitu. Jadi dan langsung menampilkan tiga-tiganya gitu kan. Jadi memang supaya unsur apa ya namanya anak menantunya tuh terasa lah gitu. Jadi seru sih sebenarnya mengerjakannya juga dengan sambil ketawa-tawa sih sebenarnya sih. Oke, dan ilustrasi tadi juga dipakai untuk majalah edisi 13 Juni 2020 ya Mas ya? Iya. Dan ilustrasi Mas Kendra tadi memenangkan sampul muka terbaik dari Indonesia Print Media Award 2021 dengan apa namanya, dengan mendapatkan gold winner juga. Wah, luar biasa sekali Mas Kendra. Tapi kalau boleh tahu tadi Pak Jokowi itu tersenyum lebar sekali begitu ya, Bobinya juga tersenyum lebar, Gibrannya tapi senyumnya agak ini nih, agak kalem-kalem gitu. Ini makna di balik senyum mereka bertiga ini apa nih Mas? Khususnya Pak Jokowi juga ya, senyumnya lebar banget gitu. Ya, kalau khusus Pak Jokowi sih sebenarnya memang beliau sering tampak tersenyum ya. Jadi kalau kita lihat dia di berita-berita, di media, di TV segala macam, memang ya boleh dibilang dia sering tersenyum lah. Gitu. Jadi
Nah, di sini kekuatan visual. Jadi memang bagaimana menampilkan karakter seseorang gitu. Jadi ketimbang hanya sekedar mirip, itu nggak cukup sekedar mirip. Jadi ada yang lebih dari itu. Jadi bagaimana menampilkan karakter, bukan rupa gitu. Jadi kita juga harus sering-sering memperhatikan ya karakter orang, bahwa dia sering tersenyum, ada yang memang mukanya nakutin gitu ya, kayak mau marah-marah, itu ada gitu. Jadi meskipun tidak selalu berbanding dengan kepribadiannya gitu, tapi yang sering dilihat orang, nah itu dia tuh. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana orang menyimpulkan seorang tokoh gitu kan. Jadi kalau saya ramu dari berbagai foto terus video-video Pak Jokowi, memang dia sering sekali tersenyum gitu. Sementara dan itu juga yang terjadi pada Bobby ya, menentunya itu di foto-fotonya emang biasanya saya sebelum gambar riset dulu kan gitu. Saya lihat banyak sekali footage gitu kan, baik foto maupun video. Saya lihat nih orangnya seperti apa sih gitu kan. Terus dan Bobby ini memang dia murah senyum juga, suka tersenyum juga ya, iya, seperti gitu. Pak Jokowi. Nah jadi apa namanya, akan kontradiktif kalau saya menggambarkan dia hanya diam saja atau apa namanya, mukanya cemberut atau apa gitu ya. Tergantung ceritanya juga, tapi kalau di sini kan enggak, dia seneng gitu kan gitu. Jadi sementara kalau Gibran itu apa ya, mesem-mesem aja gitu ya senyumnya. iya iya Gibran senyum iya, tapi senyumnya itu nanggung gitu. Jadi nyengir enggak, tapi senyum mesem-mesem gitu tadi sih. Seperti tergambar dalam ilustrasi tadi juga. Iya betul untuk memastikan karakternya bisa dikenali lah oleh publik gitu. Oke, menarik sekali pemirsa perbincangan kita dengan Mas Kendra tadi, bagaimana menggambar sebuah ilustrasi yang juga harus memperhatikan karakter si tokoh ilustrasi ini juga. Baik, bagi pemirsa, teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom komentar YouTube. Nanti kita akan membacakan pertanyaan dari beberapa teman-teman juga. Kita jeda dulu Mas Kendra, kita akan melanjutkan perbincangan setelah pesan-pesan berikut ini. Lalu bagaimana sih membuat ilustrasi yang juga mengikuti karakter dari tokoh yang ingin digambar kayak ini juga Mas Kendra. Tapi kalau boleh tahu Mas, kalau gambar ilustrasinya udah jadi nih, tapi ternyata masih ada mungkin masukan dari Pemret atau mungkin dari teman-teman yang lainnya juga, ini masih bisa diperbaiki nggak sih Mas ilustrasinya? Itu lumayan sering terjadi sih, tapi karena beberapa kali terjadi, dan sebenarnya sih nggak ada masalah ya selama perubahannya nggak masif gitu, nggak besar gitu. Jadi kalau cuma sekedar menambahkan atau mengurangi itu sih bisa-bisa aja sih gitu. Selama waktunya juga masih cukup ya. Jadi biasanya emang bisa mungkin saya menyegerakan lah gitu. Jadi biar kalau ada apa-apa ada spare baru gitu. Tapi kalau yang sedikit-sedikit sih biasanya sih saya kasih contoh dulu pernah ya betul. Oke. Salah satu cover Mas Kendra juga nih yang jadi perbincangan, jadi kontroversi itu kan bayangan hidung Pak Jokowi yang panjang nih, atau biasanya disebutnya itu kan Pak Jokowi Pinocchio begitu Mas. Nah, untuk ilustrasi ini Mas, itu bisa diceritakan nggak Mas, kenapa membuatnya seperti itu, bayangan hidung Pak Jokowi yang panjang seperti Pinocchio begitu Mas? Iya, buat saya sih ini justru menarik ya, justru di sini memperlihatkan bahwa Tempo itu berhati-hati sebenarnya gitu. Karena yang panjang hidung itu bayangannya, bukan Pak Jokowinya. Gitu. Jadi di sini perlu lebih diteliti lah gitu melihatnya ya gitu. Jadi panjang seperti itu, dan sampul ini juga sempat dibawa ke Dewan Pers, tapi berujungnya pada konsultasi juga. Nah, ini sebenarnya memang ada unsur penghinaan atau bagaimana Mas? Sebenarnya sih sama sekali nggak kalau memang dia sebagai penghinaan, tentu kita nggak akan
mempublishnya gitu. Jadi karena kita tahu undang-undangnya juga kan, tidak boleh menghina segala macam itu, dan menurut kami ya itu tadi, ini hanya menggambarkan pernyataan yang tidak sinkron dengan kenyataan gitu kan. Hanya itu aja secara sederhana sebenarnya gitu. Dan jadi saya nggak tahu apakah memang SOP-nya seperti itu atau gimana, tapi setelah merasakan sendiri bekerja dengan teman-teman di Tempo itu, saya mulai bisa menyimpulkan sih bahwa ini sih tradisi sebenarnya ya. Gitu. Dan turun ke Mas Kendra ya? Iya, turun. Warisan yang turun temurun, betul. Saya kira jadi teman-teman redaksi juga seperti itu, karena mereka juga menurunkan ilmunya itu kan, gitu. Jadi ya terbawa aja sih sebenarnya sih. Gitu, saya juga banyak belajar sih di Tempo gitu. Jadi justru saya akhirnya jadi merasa diberi kebebasan di sini, gitu. Tiap mengusulkan ide, saya biasanya berusaha seliar mungkin. Gimana caranya yang paling nakal mungkin lah itu tadi ya, gitu. Jadi nanti juga akan dikurasi lagi, gitu. Jadi buat saya sih ini semacam kebebasan berekspresi yang ini oleh teman-teman di Tempo lah gitu, diselubungi lah gitu, dilingkupi gitu. Jadi kayak dikasih wadah banget sih gitu. Tapi ciri khasnya Tempo ini sesuai dengan karakteristik Mas Kendra juga begitu ya dalam menggambar? Pas nggak sih sebenarnya? Karakteristik sih saya nggak berani bilang begitu ya, gitu, karena yang saya rasakan adalah saya berusaha untuk menyesuaikan dengan Tempo, gitu, dengan karakter Temponya sendiri itu. Jadi saya nggak bisa bilang ini sesuai atau enggak gitu sih. Oke Mas, tadi kita udah banyak berbincang nih mengenai objeknya Tempo. Nah sekarang saya ingin menggali lebih jauh juga mengenai Mas Kendra secara pribadi nih. Mas Kendra, kalau boleh tahu belajar menggambar dari mana Mas? Dulu gimana sih ceritanya? Apa emang udah hobi dari kecil atau bagaimana? Iya, dari kecil sih sebenarnya emang senang menggambar sih. Gitu. Memang senang menggambar, terus tapi nggak tahu mau jadi apa sih zaman dulu sih, karena nggak kebayang kan, informasi juga belum terbuka sekarang gitu. Jadi ya dulu cuma seneng aja gambar tanpa tahu akan jadi apa gitu. Bahkan dulu nggak tahu ada pekerjaan namanya ilustrator gitu. Jadi ya tetap menggambar aja gitu. Sampai saya kuliah di DKV gitu kan, mengambil jurusan desain gitu kan. Ya dari situ baru mulai lebih intens mempelajari teknik, terus konsep segala macam gitu. Udah lulus aja masih belum tahu sih mau jadi apa sebenarnya. Gitu. Terus sampai akhirnya saya masuk Tempo, terus baru pada saat itu langsung dibawa ke Dewan Pers begitu ya? Iya, dan ya saya sih nggak pernah ikut karena memang yang saya lakukan di sini semuanya di bawah tanggung jawab Pemret sih. Gitu. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ahmad Zuda. Dalam menentukan ilustrasi, apakah ada ketentuan dari Pemret atau demokratis dari semua pihak jurnalis untuk bisa menyuarakan dalam penentuan cover di setiap hot issue? Demokratis ya. Demokratis sih sebenarnya sih itu tadi yang saya singgung tadi sih. Sebenarnya siapapun boleh memberikan usulan gitu. Cuman kayaknya nggak ada yang mau ya. Jadi ya udah kita aja gitu antara Pemret dengan kreatif gitu ya. Jadi, tapi kalau soal penentuan itu sih biasanya yang dilibatkan adalah redaksi terkait sih. Misalnya cover story-nya tentang ekonomi gitu kan, ya biasanya redaktur ekonomi yang diajak berdiskusi gitu sebagai penanggung jawab beritanya gitu kan. Ya, jadi lingkupnya seperti itu sih. Gambarannya ini bagaimana Mas? Jadi di dalam sebuah rapat saling diskusi, saling melemparkan saran, ide atau gimana? Biasanya sih kalau di redaksi sih biasanya dimintai soal ceritanya sih, lebih ke ceritanya sih gitu. Ini jalan ceritanya bagaimana gitu, bukan
idenya sih. Kalau idenya memang wilayahnya kreatif sebenarnya gitu. Berarti di dalam suatu rapat apakah memang biasanya ada apa namanya, ada seperti forum gitu Mas yang aktif, oh si jurnalis ini misalkan jurnalisnya memberikan apa namanya sedikit ide gitu loh, oh ini aja nih ditambah ini atau gimana, kayak gitu nggak sih Mas suasananya? Jarang sih ya, Jarang ya, gitu, jarang karena udah pada sibuk juga sih soal gitu. Jadi paling sih biasanya sih kalau ditanya baru mereka ide gitu ya, berusaha memberikan ide gitu. Tapi sebenarnya sih usulan memang harusnya dari kreatif kan, meskipun siapapun terbuka untuk memberikan ide, tapi secara mekanisme kerja sih seperti itu sih. Kreatif memberi usulan setelah mendapat angle dari redaksi gitu kan. Gitu. Mas Kendra kan juga membuat ilustrasi untuk majalah juga, koran juga. Sebenarnya kan pemberitaan platform ini berbeda. Majalah yang mungkin lebih dalam, sementara kalau misalnya koran apa namanya lebih in-depth lah. Kalau majalah itu kan ada investigasinya juga. Tapi dalam pembuatan sampul kedua media ini ada perbedaannya nggak Mas? Perbedaannya dulu sih ada ya, gitu, karena kalau koran lebih aktual kan, gitu, lebih ke kejadiannya apa sih gitu kan. Terus misalnya tangkap tangan gitu ya, lebih menyoroti tangkap tangannya gitu kan. Kalau majalah sebenarnya, jangan, kalau majalah kan dia lebih kita di baliknya gitu kan, terus kasusnya apa sih gitu. Itu berpengaruh pada visualnya juga sih gitu. Jadi kalau visualnya idenya misalnya ya cuman si ini ditangkap gitu kan, hanya seperti itu. Tapi kalau majalah kan lebih luas ya idenya, jadi lebih dalam sih gitu. Jadi tidak sekedar si ini ditangkap aja, tapi kenapa ini ditangkap gitu kan, apakah ada alasan politis di baliknya gitu. Nah, ada kayak gitu-gitunya tuh gitu. Makanya biasanya gambarnya emang lebih mirip opini sih, gambarnya beropini gitu kalau di majalah gitu. Kalau di koran emang biasanya lebih faktual aja sih gitu, lebih aktual gitu. Jadi memang ditangkap, tapi ya nggak terlalu mendalam ke alasannya semacam itu, paling cuma teaser aja. Cuman belakangan memang kita koran Tempo mengubah konsep ya gitu. Jadi ingin tampil seperti majalah harian gitu. Jadi akhirnya sekarang sampulnya pun juga sudah mirip-mirip majalah lah gitu. Ya, nyentil-nyentil gitu ya? Gitu ya, nyentil-nyentil juga gitu. Jadi udah nggak perlu dulu kan main infografis, terus foto, terus infografis tuh dulu sering banget gitu. Tapi sekarang udah lebih beropini juga gitu. Ya, jadi udah hampir mirip-mirip sih sebenarnya sih. Gitu. Oke, tadi di awal banget juga Mas Kendra cerita masukan dari Pemret itu juga ada begitu ya, kayak misalkan untuk Pemret majalah sekarang Beli Komang atau Wahyu Diatmika yang aktif juga memberikan saran begitu ke Mas Kendra. Nah, kalau dari Pemret Koran nih, Mas Budi Setiarso ini bagaimana Mas? Iya, Mas Budi kadang-kadang juga dia misalnya merasa usulan dari kita nggak ada yang cocok nih, nggak ada yang pas gitu kan. Ya dia akan memancing dengan usulan dia sendiri gitu. Itu juga sering dia lakukan juga sih, dan ya buat kita nggak ada masalah sih, karena ini membantu meringankan lah gitu, karena deadline koran juga lebih tight ya dibanding majalah ya, kemudian semalam malah gitu kan. Jadi buat saya sih ada baiknya juga sih Pemret turun langsung gitu sih. Berarti dua-duanya sama-sama aktif ya Mas ya, Mas Budi dan Beli Komang juga sama-sama aktif. Ya. Saran gitu ya. Oke. Di kolom komentar banyak yang tanya juga di Mas soal aplikasi apa yang dipakai untuk menggambar sampai minta tutorial gambar. Oke. Gimana tuh Mas? Aplikasi apa nih Mas yang biasanya Mas Kendra pakai? Aplikasi. Jadi kayak iklan ini.
Gimana biar nggak ngiklan ini? Mungkin Sebenarnya garis sih, besarnya aja kali ya, nggak usah sebut. sebenarnya standar sih aplikasi olah gambar digital biasa itu sebenarnya bisa sih. Dan saya cenderung tidak menggunakan filter yang aneh-aneh ya dalam membuat karya gitu. Jadi buat saya aplikasi satu dengan yang lain itu sekarang hampir mirip-mirip kan, dan saya juga pernah mencoba beberapa dan hasilnya sama aja gitu. Jadi bisa pakai yang mana aja. Sekarang udah banyak banget aplikasi ilustrasi digital ya, baik yang berbayar maupun yang free, itu juga udah banyak gitu. Dan kalau saya sih lebih senang tidak membatasi pada tools ya, gitu, pada alat gitu. Jadi buat saya alat apapun itu bisa dioptimalkan gitu sesuai kemampuan tools itu sendiri sih. Jadi kalau emang adanya pensil ya jangan, kita nggak berharap gambarnya akan jadi kayak painting gitu. Itu ya pensil optimalnya seperti apa gitu. Nah itu yang kita kejar gitu. Jadi emang harus lihat toolsnya juga sih gitu. Ya tadi jangan sampai menyamakan satu tools dengan yang lain ya, kita lihat kemampuannya juga sih. Gitu. Jadi jangan pernah membatasi karya dengan alat gitu kan. Gitu. Karena tapi memang bisa dipahami sih kalau kita melihat artis lain gitu kan, kita pengen banget bisa gambar kayak gitu kan. Akhirnya kita jadi pengen tahu dia pakai apa gitu. Dan itu sangat dimaklumi, dan saya pun juga pernah di tahap seperti itu. Pengen banget bisa gambar kayak si artis ini gitu kan. Akhirnya pengen cari tahu juga, cuman pada akhirnya yang artis-artis ini lakukan juga mereka eksplorasi dari dalam dirinya sendiri sih gitu. Meskipun toolsnya beda-beda gitu. Jadi bisa mungkin sih kalau emang kita udah menguasai teknik dulu dan sudah coba berbagai macam apps, baru kita bisa memilih sih gitu. Harus percaya diri juga berarti ya Mas ya, tanpa tools. Iya, saya kira ya. Karena biar bagaimanapun menggambar itu berhubungan dengan skill juga sih gitu. Dan skill hanya bisa didapat dari cara mengasah. Iya, latihan. Latihan betul gitu. Oke Mas Kendra, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir Mas. Ada saran nggak nih dari Mas Kendra untuk teman-teman pemirsa Tempo juga yang sedang menyaksikan diskusi ini yang ingin? Saya coba untuk putar balik. Kita perhatikan fokusnya itu di bagaimana ilustrasi yang disajikan itu meminjam simbol. Jadi kita mencari simbol-simbol yang sifatnya metafora. Nah, apakah yang disebut dengan metafora? Metafora adalah meminjam tanda dengan karakter yang tidak sama. Misalnya, kalau